Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi UKM yang tersebar di Kabupaten seprovinsi Gorontalo. Sejumlah perwakilan UKM yang ada di 4 Kabupaten seprovinsi Gorontalo mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melalui bidang usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Bidang UMKM Heli Mangundap menjelaskan kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi para pelaku usaha. Dan tujuan daripada kegiatan pelaksanaan Diklat Kapasitas SDM ini bagi pelaku usaha yaitu tujuan adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi UMKM agar supaya mereka bisa berdaya saing. Nah, melalui kegiatan ini mereka bisa belajar bagaimana kewirausahaannya, bagaimana pengelolaan keuangannya, dan bagaimana untuk pengolahan produksi setiap pelaku-pelaku usaha yang mereka punya usaha masing-masing. Ya, untuk mengurangi operasional usahanya dulu, kenapa harus bayar gaji untuk sendiri? Kalau misalnya pengen usahanya berjalan lancar dan jangka panjang, ingin ya. Lalu yang kedua, teman-teman sebagai pemilik usaha pengen menikmati keuntungannya nggak? Berarti kan ada dua ya yang harus dijaga. Dari sisi personal harus punya uang masuk yang dibelanjakan secara pribadi, mau apapun lah, beli motor, beli mobil, jajan, makanan enak, healing, balik mungkin ya. Tapi perusahaan juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, bayar listrik, upah pegawai dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus berlatih mengupah diri kita sendiri secara bulanan ya? Dari situ kita bisa menghidupi keluarga kita dari upah itu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman sampingan usahanya masih sebagian disuplai sama suami misalnya, mungkin nggak akan berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman usahanya adalah usaha satu-satunya nih, bukan sampingan, harus seperti itu. Jadi setiap bulan ini upah saya, dan upah itu bisa menghidupi saya dan keluarga saya. Harapannya seperti itu. Akan berbeda kalau misalnya dalam 1 tahun ada terkumpul laba sekian misalnya. Jadi uang kas tersebut di akhir tahun terkumpul 100 juta misalnya. Nah, itu baru dibicarakan usaha ini yang punya siapa aja. Kalau yang punya hanya saya, ya berarti hak saya untuk memutuskan apakah mau dimasukkan sebagai modal untuk tahun berikutnya, karena mungkin tahun berikutnya mau buka cabang, mau beli mesin baru, atau enggak deh, yang sekarang aja berjalan, tapi ini saya mau nikmatin gitu. Dan dengan begitu teman-teman untuk usaha bulan berikutnya aman gitu. Itu kan keuntungan yang sudah diambil. Melalui pelatihan ini diharapkan ada peningkatan daya saing usaha mikro serta dapat meningkatkan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro. Tim Liputan Editorial Mimosa TV.